Kadun dong, kita mau bahas. Ah, ketika kita menjabat suatu posisi, there is something that the position you are to be as a position istilahnya kan. Ketika kita menjabat, saya bahasa Indonesia kan ya. Ketika kita menjabat suatu kejabatan, jabatan itu membuat kita menuntut sebagai pejabat, begitu maksudnya. Ayo dong, kalau ada yang ini saudara-saudaraku yang di seberang naik dong, kita mau bahas kami dalam kitab suci Anda. Tidak pernah seorang tukang loh ya. jadi jabatan seorang dosen, contoh itu kan. Sebab dia bersihnya tukang becak. Tapi apabila tukang becak diangkat sebagai dosen, maka tukang becak itu pun bertindak, berperilaku, mempelajari bak seperti tukang dosen, begitu kawan. Saya tidak menimpulkannya. Ayo, ada yang di seberang nggak? Kita bisa masuk. Ya kalau ada siapa? Jumala atau Hendy Celem yang sekali keluar di channel ini. Ayo dong, ada mungkin ya saudaraku Ustadz Kainama atau siapa yang punya gelar profesor doktor atau siapa? Ayo kita diskusi. Ada nggak yang diracun? Discuss what about you know it all the galaxy, even to religion. Talk me to us, talk me to me. Come here. I am responsibility what I said about. Si TMS naik dong ke room, bisa diskusi yuk. Saya tidak mengambil kesimpulan tapi berdiskusi karena kami itu pasti merujuk lebih daripada satu orang. Kami. Tetapi kalau misalnya dikatakan saudara-saudaraku, kalau saudaraku yang lain kan bahwa kami di situ adalah sesembahannya, terus juga nabinya sama malaikat Jibril. Itu benar. Nah, sekarang kita uji. Ayo kita uji, bisa nggak? Ada yang bisa naik nggak? Ada banyak hal yang saya tanya itu. Kalau tadi kami merujuk kepada sesembahannya, nabinya, dan malaikatnya, oke, saya setuju. Tetapi kita uji kami yang di dalam kitab sucinya itu loh. Maksudnya bertanya gitu loh ya. Jangan disalahpahami teman-teman ya. Kita diskusi loh. Ya, nggak boleh nggak boleh. Sebentar Pak Sianus, sebentar Pak Sianus. Di channelnya Pak Bombom ini pasti hadir Pak Dani. Kok tumben hari ini nggak hadir? Ayo dong yang ini dong RT 6 dong. Naik dong RT 6. Ayo kita diskusi yuk. Saya ini bertanya loh ya. Jangan ini loh, jangan. I want to discuss about their faith. Saya mau mendiskusikan. Tolong besarin Asianus. Tolong dibesarin. Dibesarin Asianus. I want to discuss their faith. Saya mau mendiskusikan keimanan mereka. Is it true or no? Apa itu benar atau tidak? Come here. Come down please. Who are you? Even you, Somad or Yahya Waloni or Dani or whatever them. I never care about them. Come here, come here. Filosofi, teologi. Silakan Nas, silakan. Ya, Nas. Coba gimana Nas? Tadi Nas. Oh, salam. Tentang apa? Kata kami lagi. Kami itu siapa Nas? Kami mana ada Nas merujuk kepada kekuasaannya, itu beda Nas. Kekuasaan itu melekat kepada pribadi orang Nas, jabatan ya. Jabatan presiden, kekuasaannya gitu loh. Itu melekat kepada satu orang. Nah, kalau kami itu pasti lebih daripada satu orang gitu loh, Nas. Ayo coba Nas. Iya. Gitu kan. Kan Anas sudah katakan tadi, Al-Quran itu jangan memahami dia dalam bahasa Indonesia macam Bang Timothy kan. Memahaminya dalam bahasa Indonesia itu problem. Kalau mengatakan kami, kalau kita belajar betul kami itu jamak. Kalau menurut Al-Quran dia ada lafaz. Kalau menurut ayat dia nahnu kan, kata lafaz ta'zim itu lafaz keagungan.
ataupun menunjukkan kekuasaan dia gitu. Kalau Allah selalu Allah menggunakan kata kami tu pasti melibatkan sesuatu dalam penciptaan, melibatkan contoh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu merujuk kepada kekuasaan melibatkan malaikat Jibril gitu kan. Kalau di surah Toha, sembahlah aku, innani anallah gitu kan. Maksudnya Allah sembahlah aku. Allah tidak mengatakan di situ sembahlah kami, enggak ada. Allah akan mengatakan sembahlah aku gitu kan. So bermakna kalau kata kami, ya siapa ni? Mana wajahmu? Tunjukkan lu. Open cam please. Okay. Open Suara cam. bang ini enggak jelas Bang Anas. Mendap dia. Ataupun signal Anas yang problem di sini. Aduh. Begitu tentang perkataan kami. Kalau kami tu umat Muslim pasti tahulah itu yang belajar bahasa gramatikal bahasa Arab pasti memahamilah itu. Harap ini harap kalau kali mau mungkin Bang Timothy belum kamu nggak ada memahami, ilmu, Bang Nas. Timothy Ini harap kali, belajar Nas. Al-Quran. Sana dengan kamu nggak ada ilmu. gramatikal Harap bahasa kali, Arab, harap. lafaz-lafaz Aku yang boleh ada diskusi di sama dalam harap enggak? Al-Quran. Enggak Bentar. boleh difahami kata nahnu dan sebagainya. Begitu. Yang Anas, Ya, yang harap kali Pak, harap yang ini yang umat seberang Ya, kali ya, sama boleh. dengan Anas. Boleh Oke, diskusi oke. sama harap. Harap. Ntar dulu Pak Asianus, sebentar Pak. Entar dulu. Aku mau tanya kawan Anas. Konsepmu hidup. Udah hilang ini Asianus. Pak Bom, yang harap kali Pak, yang ini yang sama dengan Anas bisa diskusi sama harap. Kristen. Oh, Kristen. Nah, aku tanya sama Anas. Selaku selamanya aku dengar kamu ibaratnya kayak intelektual, berdedikasi. Ternyata aku tanya sekali ini. Iya Bang di setiap Asianus. konsepmu hidup apa Anas? Konsep hidup gitu maksudnya. Konsep hidup Anas tu akhirat Bang. Melakukan sesuatu tu untuk akhirat gitu. Bagaimana kita untuk menuju kepada akhirat? So bergantung kepada kehidupan kita di dunia gitu. So apa kehidupan kami, tuntunan kami semasa di dunia, iaitu Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menuju ke akhirat, ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bang. Konsep kehidupan Anas. Baik. Sebentar. Kamu udah bicara. Kamu bilang konsep hidup adalah akhir. Ya, sebentar Bang. Ini Anas lihat daripada tadi. Anas dah masuk kali kedua ni Bang. Anas belum melihat stiker ni. Anas belum melihat stiker daripada tadi ni. Di mana stiker ni? Enggak ada stiker ni. Bukan stiker. Mana stiker ni? Aduh, mana umat Kristian ni? Hambanya sudah memberitakan firman ini. Stiker. Come on, stiker. Aduh. Okey, lanjut. Bukan, Anas belum melihat stiker daripada tadi. Gimana sih? Anas repot juga ni stiker. Penasaran, stiker enggak ada ini. Okey, Dengar satu-satu kita ngomong. Jangan kau lihat pikiran saya. Pernah kau lihat akhirat itu? Mana dia Opung? Opung mana Opung? Tak, itu Bang Asianus jelek. Panggil mereka stiker mana? Tanya mereka stiker mana Bang Asianus? Enggak ada stiker itu. Panggil stiker Bang Asianus. Gimana sih? Bang Asianus, Anas enggak dengar Bang Asianus katakan apa. Oh, ini dengar. Ada stiker. Ini saya lagi di Zoom. Kasihlah stiker pada Pak Bom tu. Gimana Bang Asianus ni? Ngoceh. Nas, saya tanya Nas. Tar dulu Pak Asianus. Pak Asianus, makan dulu Pak. Pak. Stiker aku. Pak Sadus, kasih lihat di samping dulu. Ada apa itu? Ada bunyi-bunyi kah? Mungkin ada bunyi-bunyi kah? Ini Pak Sadus. Ini Itu sampai ada bunyi ini. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Opung, mandi dulu, Pung, supaya agak ini. Nas, saya tanya dulu Nas ya. Itu kemarin teman-temanmu yang seiman dengan Anda, kalau kami itu merujuk kepada sesembahanmu, nabimu, sama malaikat Jibril, itu benar enggak? Bagaimana itu? Enggak Gimana? juga.
Begini kan, kalau kan Anda sudah jelaskan, kata kami itu kan merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lafaz takzim kalau menurut Al-Quran itu. Karena sudah berikan analogi tadi kan. Jadi Masa Bang Timothy karena enggak faham-faham? karena orang Indonesia ya itu kalau kami sebentar Pak Sianus, Pak Sianus mandi dulu. Dan terhitung, itu namanya analogi. Jangan kau bilang analogi, jangan kau pakai bahasa yang tidak kau ngerti. Ya, Pak Sianus, Amang mandi baru makan, baru nanti kamu sini Amang supaya agak enak. Nas, jadi kalau orang-orang di Indonesia, Nas, kalau kami itu udah berapa kali saya tanya dan teman-teman juga tanya, itu merujuk kepada sesembahanmu, nabimu, sama malaikat Jibril. Itu arti itu salah atau gimana, Nas? Betul-betul, kekuasaan Allah kan, semuanya milik Allah. Contohnya ada ayat Al-Quran mengatakan kita merujuk kepada Al-Quran. Kami yang menurunkan sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Zik, itu Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga. Diskusinya agak baik. Diturunkan dulu Pak Sianus ini, Pak Bom. Iya. Ya gini. Aduh, gini ya Nas. Kalau di Indonesia banyak yang saya dengar loh ya Nas. Itu merujuk kepada sesembahanmu, Tuhanmu, nabimu, sama malaikat Jibril. Itu benar atau salah atau gimana coba? Merujuk kepada kalau Nabi Muhammad tu enggak juga punya. Cuma kalau menurut konteks ayat lah, contoh ada ayat kan di surah Al-Hijr ayat ke-9. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan memelihara ia. Bermakna itu merujuk kekuasaan. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran dengan kekuasaan, dengan hafalan gitu kan. Surahmu, sebab semua bunyi surahmu salah. Enggak, begini. Kalau betul, kalau orang Indonesia kan, kalau tanya Indonesia lah, kalau Malaysia di tempat Anas pun kata kami itu merujuk kepada ramai gitu kan. Kalau orang Arab, perkataan nahnu itu, mana sih? Nanti kalau kami buka surahmu. Perkataan nahnu kalau mereka merujuk, iya. Ya salah semua. Iya, okey. Kalau orang Arab merujuk kepada perkataan nahnu itu menunjukkan kepada kekuasaan ataupun keagungan seseorang, itu menunjukkan dia punya power gitu kan. Nahnu kalau orang-orang di timur tengah di sana kan. Itulah perkataan itu kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia pasti menggunakan perkataan kami untuk menunjukkan kekuasaan seseorang itu yang dimiliki. Itu Anas memberikan analogi tadi kan, tentang seorang presiden ataupun prime minister ketika kamu pernah belajar gitu kan. Kamu pernah belajar bahasa enggak di sekolah gitu. Nah, kamu waktu di sekolah SD, SMP ya. Iya, itu masuk anak. Pernah. Atau university, kamu pernah belajar bahasa enggak? Pernah enggak belajar bahasa? Pernah. Kalau pernah. Itu masuk Anas. Kalau ingin mempelajari Al-Quran ini bukan terjemahan tau, bukan terjemahan. Ini wahyu Allah. Kalau ingin mempelajari Al-Quran, dia diturunkan dalam bahasa Arab gitu kan. So kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, belajarlah dengan orang yang benar. Jangan kita mempelajari seperti kata Bang Timothy, seperti di sekolah. Sekarang saya tanya kamu. Apa arti perkataan kamu itu gini. Perkataan kami itu sebentar. Single apa? Sebentar. Singular atau plural? Iya, kebiasaan di Nusantara kami itu jamak, itu betul. Cuma begini Bang Timothy, perkataan kami itu lebih dari satu orang membaca di mana? Jangan kali kata singular. Perkataan kami itu Bang Timothy mengambil daripada mana? Nah, justru saya bertanya, di dalam kitab sucimu itu banyak kata Bang kami. Timothy? Kami sebentar dulu, Nas. Kami di situ merujuk kepada singular atau plural. Enggak. Kata kami itu diambil iya. Apa iya? Enggak, sebelum tu Anas bertanya dulu. Kata kami Bang Timothy ini ambil daripada mana? Ya itu kitab suci kamu kan ada bahasa Indonesia ada di situ. We kami adalah bentuknya jamak. Bang Timothy bertanya ini kepada Anas. Bang Timothy mengambil perkataan kami itu daripada mana? Dari kitab suci Nas, di kitab suci banyak kata kami, ya. Itu jamak atau tunggal gitu loh, Nas. Dengar tak soalan Anas? Dengar tak?
Enggak. Coba. Enggak ada di Al-Quran tu kata kami. Enggak ada. Di Al-Quran tu enggak ada kata kami. Ada aja kamu Nas. Kamu ngerti nggak? Indirect. Sebentar Bang Asianus, Anas ingin memberi pemahaman kepada Bang Timothy. Sebentar Bang Asianus. Kamu ngerti nggak indirect sentence? Begini. Bang Timothy, di Al-Quran enggak ada perkataan kami, Bang Timothy. Setuju tak kata Anas? Ataupun Bang Timothy membantah perkataan Anas? Bos saya bukain semuanya gitu loh Nas. Boleh, bukakan. Di mana perkataan kami di Al-Quran? Tunjukkan. Sebentar, ini boleh. Nas, ya. Ini coba bukain nih ya di Al-Baqarah. Boleh. Ya. Ayat 34. Coba itu. Kami itu gimana coba? Boleh. Ya. Al-Baqarah ayat 34. Ya. Coba bacakan apa di situ. Ya, baca aja dulu, coba baca bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesia. Bukan. Maksud Anas, kan Anas katakan Al-Quran tu tidak ada perkataan kami. Bukan terjemahan Indonesia. Ada itu bahasa Indonesia nih Anas. Coba, kami itu banyak banget loh. Kami. Aduh, banyak banget nih. Ya surah Al-Baqarah, ya di surat Al-Nam, Al-Araf, Al-Hud, Al-Isra, Al-Kaf, Taha, Al-Fuq. Di mana perkataan kami? Enggak ada. Udah, kita dulu kita bahas. Al-Baqarah ayat 34 aja dulu. Coba Al-Baqarah 34, coba baca Nas, coba baca. Bahasa Arabnya baca, bahasa Indonesia baca coba. Coba bacakan. Di mana perkataan kami di situ? Coba baca. Di mana perkataan kami di situ? Baca dulu Nas di situ Di Nas. Di Al-Quran, bukan terjemahan. Di Al-Quran. Iya, baca Nas. Wa iskulna lil malaikatis judune, dan ketika kami berfirman. Nah, coba baca bahasa Arabnya. Coba baca bahasa Arabnya Nas. Di bahasa Al-Qur'annya di Al-Qur'annya enggak ada perkataan bahasa Arab kami gitu, coba kan? baca nah. Bahasa Arab coba baca bahasa Arab. Kan? Coba baca bahasa Arab, coba baca bahasa Arab. Enggak perlulah. Cuma begini, kan di Al-Qur'annya enggak ada perkataan kami gitu kan. Cuma ada di terjemahan Indonesia gitu kan. Bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab nih aja kamu nggak ngerti bahasa Arab, kamu nggak bisa baca gitu loh. Bukan nggak tahu, nggak perlu. Cuma Anas nak memberi pemahaman. Anas nak memberi pemahaman di dalam bahasa Al-Quran nggak ada perkataan kami, cuma diterjemahan gitu. Cuma Anas nak memberi pemahaman, kan Anas sudah jelaskan tadi apa itu pemahaman perkataan kami gitu. Gitu. Coba baca, coba baca. Anak harap Bang Timothy fahamlah apa penjelasan lafaz takzim dan sebagainya begitu. Kami itu kan baca yang mana? Wagulna nih, coba baca. Sama juga nih. Wa isgulna lil. Enggak ada perkataan kami dalam bahasa Al-Quran itu enggak ada perkataan kami. Sebentar dulu. Kalau orang Arab di sana itu menggunakan perkataan nahnu gitu. Kalau nahnu merujuk kepada keagungan. Coba Ya jadi boleh. Anas menurut sebentar Pak Timothy. Jadi menurut Anas terjemahan bahasa Indonesia ini salah. Anas. Enggak salah Om. Cuma orang yang lambat pick up dia enggak faham lah. Kan Anas sudah jelaskan tadi perkataan kami itu merujuk kepada keagungan gitu. Enggak Anas. Kami betul. Cuma menunjukkan kepada kan enggak gini Anas. Pak Timothy ini kan betul. Warga bangsa Indonesia, kami semua orang Indonesia. Nah, kalau kita belajar di sekolah kata kami ini kan jamak. Betul. Nah, coba Anas jelaskan itu maksudnya Anas. Ya. Coba bahasa Arabnya baca. Coba bahasa Arabnya. Betul. Bahasa Arabnya itu ada gulna itu. Coba gulna itu kami coba baca bahasa Arabnya Mas. Coba baca Arab. Kamu enggak bahasa Arab juga kamu enggak ngerti. Betul. Begini bahasa Arab kan kalau di bahasa Arab enggak ada perkataan kami. Coba begini Bang Timothy. Sabar. Ya boleh. Sampai gugat tolong dari tadi ini. Kita lari ke sampai gugat. Kenapa? Bisa Pak Penggugat bisa bikin dari bahasa Arab di translate ke dalam bahasa Indonesia coba atau bahasa Malaysia tolong bikin. Yang ini Al-Baqarah. Ya biar Anas supaya kita bingung-bingung ini. Anas nggak mengerti ya coba dalam bahasa Inggris bahasa Arab ke bahasa Al-Baqarah 34 ya. Oke, sebentar. Ya, coba supaya Anas kita diskusi enak ya Anas supaya jangan kita framing.
Jangan kita framing, nggak boleh ini kitab sucimu ya Anas ya. Ya, Kita nggak boleh betul, menghina. betul. Ini imanmu Anas. Kita saling menghargai. Ini Natal. Iya, kita betul. boleh. boleh. Kita nggak boleh ribut. Ini, Kita mau lihat dulu. Ini kita bertanya loh ya, ya. Oke. Ya, bertanya aja, Buka, Pak. bertanya aja. Buka, Pak. Ya, sabar. Oke. Ini kan Nah, Iya. 34 ya? Ya, Al-Baqarah Ya, 34, ya. 34. Jadi kata Anas, kata kami di dalam bahasa aslinya nggak ada. Coba, ya itu yang kita tanya sama Anas. Ini kami. Ada itu. Ada itu. Tuh. Ada. Kami. Tuh ada Anas. Kalau saya lihat ya Pak Bom ya, di dalam bahasa aslinya bahasa Arab ya Bom ya. Wa iskulna ini itu kami. Coba di ayat 35 juga dan kami berfirman, bahasa Arabnya wa gulna. Di ayat 36 juga di situ dikatakan kami di situ adalah wa gulna. Jadi ada itu bahasa Begini. itunya, bahasa Ini Arab. Anas sabar loh. Anas begini Anas. Kalau dalam bahasa Indonesia, Iya, Om, kata lanjut. kami itu, Boleh. begini Anas. Kita nggak marah ya, enggak. Kita diskusi Anas ya. Kalau kata kami itu dalam bahasa Indonesia, Iya, itu betul. jamak, lebih daripada satu orang. Coba Anas tolong jelaskan dulu dalam bahasa Malaysia Iya. bagaimana kan, supaya enak. Iya. Karena Anas sudah Betul. tidak ada. Coba Sebenarnya Anas sudah jelaskan nih 66.000 kali. Mungkin susah nak faham. Gini, kalau iya. Silakan Anas. Iya, oke begini. silakan. Ya, begini. Kalau perkataan bahasa Arab itu nak diterjemahkan kepada Indonesia, memang perkataan kami enggak salah, terjemahan tu enggak salah. Cuma bahasa Al-Quran ni kalau dia pergi kepada bahasa-bahasa lain susah nak ditranslatekan itu. Cuma perkataan kami enggak salah, cuma orang yang susah nak memahami, itu yang susah lah. Kan Anda sudah jelaskan tadi. Kalau kami itu merujuk Dalam bahasa kepada Arab, kekuasaan. Ya, Om. dalam bahasa Arab ada nggak dalil yang bisa Anas tunjukkan bahwa kata dalam bahasa Arab ini dijelaskan, contoh tafsir dari para Ya. imam Ada enggak? atau apa, ada nggak supaya kita bisa mau belajar? Iya, kata kami nggak ada dalam kita- Perlu lah, itu kita nggak Muslim mau semua dengar. tahu lah Ini itu, Om. Anas. Nggak, kita nggak Cuma mau boleh dengar rujuk di Anas. surah Toha Gini, yang 14 karena lebih je kata. dengar dulu Anas Persembahlah aku. Kalau Allah mengatakan Anas kalau ini, Anas ini karena Anas ini bukan imam, Ya. Anas ini cuma jemaat biasa, Anas ini cuma muslim biasa, Muslim awam. Anas bukan Ya, betul, imam. Nah, kalau Anas mau diskusi enak supaya teman-teman bisa mengerti, sama-sama di sini juga orang bisa mengerti. Coba Anas tunjukkan dalilnya, mana dalilnya bahwa kata kami itu bagaimana menurut yang Anas memahami. Contoh kami juga ingin belajar dari Anas. Contoh begitu loh Anas. Coba Anas jelaskan lah supaya kita bisa memahami. Kalau begini kan kita nggak mungkin percaya Anas, karena Anas kan bukan imam, Anas bukan ustadz. Paham Anas? Kan? Iya. Betul. Nanti kalau tidak jelas dengan penjelasan Anas, pergilah ke channel-channel Muslim ataupun pergi ke surau ataupun masjid, bertanya. Nggak Anas cuma bisa. menjelaskan secara Harus singkat Anas supaya punya orang ilmu. awam memahami Ini, gitu. Anas. Harus Anas punya ilmu. Enggak, Anas juga. Anas punya ilmu itu yang Iya, Anas boleh. Ini. Ya, Om. Yang Anas imani itu harus Anas ajarkan kepada kami. Apa itu? Kenapa kata kami itu bisa menjadi kekuasaan, bukan banyak orang. Itu yang Anas harus jelaskan. Bagaimana Anas mau menjadi Pak, seorang Bom, politikus begini. kalau Anas harus jelaskan. Pak Bom, kalau kita bahas dalam Al-Baqarah, Kan ya. Anas sudah jelaskan Sebentar, Nas. Om. Tar Cuma dulu, kalau Nas. tak puas dengan Sebentar, penjelasan Nas. Anas, Aduh, baca Anas. pergi ke surau atau oke, Gantian, Nas, gantian, Nas. Kalau kita Ya, boleh. baca di surah Al-Baqarah aja ya, Nas ya. Kata kami itu ada di ayat 34. Ayat 35, ayat 36, ayat 38, ayat 58, ayat 60, ayat 73. Itu kami berfirman. Dan selalu kami berfirman. Nah, dari beberapa ayat yang di sini dari surah Al-Baqarah aja, kalau kita baca bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya nih, itu selalu ada Qulna'a. Qulnaa ayat 34, ayat 35, ayat 36. Jadi kami itu adalah Qulna. Nah, kamu bilang tadi di dalam bahasa Arabnya ada, ini coba. Padahal kamu tadi berkesimpulan dalam bahasa Arabnya nggak ada kami. Padahal di sini jelas-jelas ada. Itu hanya dalam surah loh. Surah ayat ini surah Al-Baqarah. Iya.
Itu masuk Anas. Sekarang Anas sudah jelaskan kalau perkataan kami di Al-Quran itu merujuk kepada kekuasaan Allah, melibatkan kekuasaan dia. Bukan bermaksud Allah itu banyak. Banyak itu agama lain lah. Kalau di Islam tu jelas. Kalau nggak ada Tuhan itu jadi banyak, nggak ada. Cuma kalau kan Anas sudah jelas analogi yang Anas berikan tadi kan tentang perkataan kami dalam terjemahan Indonesia dan Malaysia itu merujuk kepada kami jamak atau tunggal, Nas? Jamak atau tunggal atau singular pula? Kalau kita belajar itu kan jamak betul. Kalau kita belajar ada jamak. Juga kalau sesetengah orang di tempat Anas tu kalau seorang pun dia memanggil kami juga. Dia membahasakan diri kami. Contoh ada itu ada di sesetengah budaya. Cuma kan Anas sudah menjelaskan terima ataupun tidak bukan urusan Anas. Anas menjelaskan secara kepada Muslim awam. Kalau tidak puas dengan penjelasan Anas, pergilah ke channel Muslim gitu kan. Ini bukan masalah puas atau tidak puas, terima atau tidak terima. Iklan. Ya boleh. Iklan. Ya. Kisah cinta Said yang terkoyak. Mantan istriku jadi ibu tiriku. Saksikan segera. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Menarik ini ya tajuk ini Bang Samgugat. Aduh, Anas kena tonton ini. Sabar. Anas, menurut Anas tapi Bang aduh, sabar dulu nih Asianus diam dulu Asianus sama Anas contoh bebek saja. Anas, saya tanya dulu Anas, itu di Al-Quran ada menjelaskan nggak kalau Ibrahim itu hidup di tahun 1975 Masehi? Sebelum Masehi ada tertulis nggak? Ibrahim hidup di tahun 1975. Cara menghitungnya bagaimana? Anas. Kopi kali dia, Pak. Anas. Oh iya Om. Aduh, Anas putus-putus dia Anas ni Om. Aduh, problem signal malam ni. Menurut hujan Anas, perhitungan ya sejarah Om, apa tentang apa? Menurut Anas, perhitungan sejarah, aduh Asianus ini, turun aja dah. Kacau aja nih. Air kredit. Kredit. Anas, saya mau tanya Anas, di Al-Quran hidupnya Ibrahim itu di tahun berapa? Bisa dihitung nggak dari keturunan? Hidup ada sejarahnya nggak di tahun berapa Masehi? Hidup Ibrahim di tahun berapa? Oh enggak. Di Al-Quran enggak menceritakan begitu Om. Al-Quran tu secara umum aja, bukan kitab sejarah gitu. Enggak, maksudnya Ibrahim itu tinggal dihidup di tahun berapa Nabi Ibrahim? Oh, kira Om Raja Namrud. Kira lah tahun berapa itu? Ibrahim. Iya, dia kan sezaman dengan Raja Namrud. Iya. Oke, kita teman-teman kita nonton iklan dulu ya. Kita dengar ya Pak Timot ya Pak Penggugat ya. Sang Penggugat masih monitor. Sang Penggugat. Pak Timoti masih monitor. Pak Sang Penggugat. Aduh, ini orang-orang kok nggak ngomong kan. Halo, Sang Penggugat. Kemana nih? Pak Timoti. Orang-orang kok nggak dengar suara saya kah? Anas. Ya udahlah, kita iklan aja dulu lah. Dengar. 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas.
Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti. Di konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930. When King Solomon died. Divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau Kemudian, sangat komprehensif ya, kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anak, anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishak, Ishakil. Ishak menggembirakan, Il, Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il, Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon died, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, ke tanah yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel. Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be, posisinya Be, ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita nih, bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno, dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menetapkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke. Ya, silakan. Ya, Kasih pendapat. Buat. Siapa itu tadi? Ini Ustaz pakar itu. Saya bahwa apa yang dikatakan bahwa Abraham sudah menganut agama Islam, tidak sama sekali, Mas, tidak. Oh, bermana Abraham Kristen gitu, Bang Asianus? Enggak, itu Abraham itu Islam. Adam juga dan Hawa juga udah Siti Hawa juga udah beragama Islam. Tidak sama sekali. Siapa nama kau? Ya udah lupa aku. Tidak sama sekali. Tidak ada. Islam muncul. Iya. 1632. Kitabnya diresmikan jadi bulan tahun 900 Anas. Sementara jauh sebelumnya belum ada lagi Adam. Musa sudah ada. Mana rasio logika? Ada Nyam. Penggugat. Bang Sam penggugat. Iya, Bang Sam penggugat. Menarik tajuk tadi kan. Nanti Anas tonton tadi tu Bang Sam penggugat. Nanti buat tajuk Tamar dan Yehuda juga tu. Itu benar. Coba Anas kau jelaskan dulu. Apakah Nabi Musa pernah ke Abraham untuk keliling Ka'bah? Tadi kan dia bilang. Sebentar. Lu bawa Tamar apa maksud lu? Bukan, maksudnya menarik. Tadi Anas tonton juga tentang Zaid tadi kan. Kalau Bang Sambugat buat tajuk Tamar dan Yehuda, tidak ada keturunan dia dan selanjutnya kan. Itu menarik juga, Anas tonton juga nanti tu. Bukan menarik, maksudnya sejarah itu menarik gitu maksud Anas. Enggak apa pun. Begitu. Sebab kalau enggak ada Tamar, enggak ada. Terakhir orang yang membawa yang membela betul. Tamar dan Yehuda lalu melakukan counter attack itu adalah Gracia Pelo. Akibatnya dia masuk penjara.
Enggak lah. Tapi kebenaran tetap kebenaran kan gitu kan. Tapi Mas Anas kalau enggak ada tamar, enggak ada sesembahan umat bego kan gitu kan. Kalau enggak ada tamar gitu. Mana sejarah tu kita boleh kaji balik kan. Anas Penceritaan lebih supaya bego mana? Anas lebih bego mana? Orang yang sembah Tuhan punya anak atau Tuhan jadi batu? Kau lebih bego mana coba Anas? Kau coba bego jelaskan. dua-dua Nah, omong. kita bicara aja. Lebih Iya, bego iya. mana? Lebih bego mana? Tuhan Dua-dua punya bego anak lah omong. atau Tuhan buang air besar keluarnya batu? lebih mana? Tuhan meninggalkan Bukan batu. Mas Anas. Bukan Mas Anas, Anas setuju dengan bangsa penggugat cerita. Cuma buat tajuk tentang tamar dan supaya memberi pencerahan kepada orang awam gitu kan. Bagaimana kalau enggak ada tamar, enggak ada sesembahan itu kan. Pada Anas begitu keturunan zina dan kan kalau Kristian poligami itu kan zina gitu kan. Mana keturunan zina tu enggak akan ada seorang gitu. Mas Anas begitu. Supaya memberi pencerahan gitu kepada orang awam seperti Anas. Anas ni Muslim awam, mudah nak murtadkan Anas ni. Muslim awam macam Anas kan, supaya memudahkan mereka murtad, kenal dengan Kristus gitu kan. Pada Anas begitu. Kalau macam Anas ni Muslim awam, Anas mewakili Muslim awam gitu kan. Muslim macam Anas ni mudah nak diperbodohkan sebenarnya. Tapi sampai sekarang susah juga kan. Tapi itulah ada teknik-teknik dia begitu. Menceritakan tentang sejarah dan sebagainya. Dan Anas begitu. Cuma menarik tadi tentang Abraham umum Islam. Gini Bang Asianus. Bang Asianus, maksudnya kalau tentang Islam itu kan hanya penamaan. Iya. Ya, okey, boleh. Kalau mengenai Tamar dan Yehuda, ya, itu bukan atas perintah Tuhan. Oh, ya. Ya. Bukan perintah. Lu boleh buka di Kejadian 38, ceritanya seperti apa, itu ada di situ. Boleh. Yehuda nggak tahu kalau itu perempuan itu adalah menantunya sendiri. Oh, iya. Ya, itulah maksudnya ceritakan kepada orang awam beda bangsa dengan supaya mereka kisah faham. yang akan saya bawakan, ya. Bagaimana seorang bapak mertua, ya, mengizinkan memberikan perempuan untuk anak angkatnya. Oh, anak angkat. Malah bapaknya yang kawin dengan anak angkatnya, dengan menantu angkatnya itu. Oh, menantu angkat. Oh, anak angkat bukan anak kandung. Oh, Anas baru tahu juga itu Bang Sam. Nanti Anas tontonlah itu, menarik juga itu. Oh, anak angkat bukan anak kandung Ketika dia anak angkatnya enggak dia. Enggak, nanti Anas tonton, Anas belajar mau belajar juga. Oh, anak angkat. Iya. Anak kandung tadi. Anak pun baru belajar. Iya. Cuma itulah Anas setuju dengan Bang Sam penggugat ni, banyak memberikan suatu ilmu gitu kan. So, Anas menarik orang awam supaya menonton Bang Sam penggugat supaya kita mendapat lebih ilmu gitu. Pada Anas begitu kan. Ilmu-ilmu yang supaya ini kan. Pada Anas begitu. Kalau nak tanya hadis, nak tanya banyak macam Bang Asianus kalau nak bertanya tentang hadis, nak bertanya tentang Al-Quran, tanyalah kepada Bang Sam penggugat. Dia pakar bab-bab itu. Begitu. Yeah. All the Christians never say the false. All the Christians never always say the truth. Not as you. All your member always say the false. Jangan cakap bahasa Inggeris lah. Anas tak faham bahasa Inggeris Bang Asianus. Anas faham yes no aja. Mengatakan kebenaran. Bukan seperti Islam mengatakan say the truth gitu. Iya. Nah, itu maksud saya. Itu maksud Anas. Kalau nak belajar Islam, belajarlah kepada Bang Sam penggugat, belajar hadis, belajar Al-Quran. Bang Sam penggugat ni dia pakar. Pakar bab Al-Quran, bab hadis gitu. Belajar, jangan belajar kepada ulama. Jangan belajar kepada orang Islam, ustaz ke kiai, jangan belajar. Belajar kepada Bang Sam penggugat. Dia faham bab-bab ni. Jangan Muslim yang pintar, Muslim yang cerdas, dia pasti belajar kepada Bang Sam penggugat gitu. Tentang sejarah-sejarah Islam dan sebagainya gitu.
Tapi ini Anas fokus kepada Muslim yang pintar. Muslim yang pintar, Muslim yang cerdas pasti belajar kepada Bang Sam Penggugat. Dia pakar bab-bab ni, sejarah, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu dan sarah, ilmu mustalah hadis. Abang Sam Penggugat faham. Jangan belajar kepada kiai. Gitu. Panas. Tidak boleh dipakai. Bukan begitu, benar kan kata Anas kan? Gimana sih? Anas hanya menarik Muslim awam gitu. Ada yang panas. Nah, Hadis itu sebab tafsiran, rekayasa, interpretasi. Oh, baca nu. kalau Banyak tuh waktu minum hari ini banyak kali kau mantan macam mulut ayam. Banyak minum ini. Selesai pula kau nih. kena liker kali. Hari Natal jadi kita berbaik hati. Oh, Kasihan bergembira. nanti ku beri lem di tua kau tuh, baru tahu kau. Iya, ini cocok Asianus ini bicara sama Bang Rene. Bang Rene naik dulu sidang Asianus. Boleh. Bang Rene. Betul, Bang Rene. Aduh, Pasianus nih. Bang Asianus, Natal belum habis mungkin. Bang Asianus. Berapa hari sambut Natal, Bang Asianus? Natal itu cuma tanggal 25. Oh, sudah habis. Selebihnya Iya. perayaan sampingan itu by glory istilahnya. Itu kayak itu namanya kalau kayak. Habis dia bicara. Dan hanya tanggal 25 Natal. Iya. Ini macam bensin. Cuma pesan Anas jangan hanya sambut hari kelahiran Bang Asianus. Sambutlah juga hari kematian gitu Bang Asianus. Memperingati gitu pada Anas. Bukti kita menyayangi gitu kan Bang Asianus. Di bulan April Jadi hari 2023 kematian pas hari Jumat itu pas hari Jumat itu penting gitu. Pasti kami rayakan. Hanya saja yang saya sayangkan kelahiran Nabi ini nggak jelas. Iya, nggak jelas. Iya. Tapi Bang Asianus, kalau Nabi itu lahir itu wajar. Saya sebagai manusia dia lahir itu wajar kan. Ini Kalau di kandungan 4 tahun itu luar biasa loh. Makanya dirayakan ulang tahun. Iya. Bukan Mas Anas, kalau Nabi itu kan seorang manusia lahir sebagai manusia itu wajar lah itu kan. Iya, tapi 4 tahun di kandungan kan ngeri juga itu. 4 tahun, mana 4 tahun pula. Dari Imam Syafi'i mungkin. Kan maksudnya kan kalau sebagai manusia itu ada yang bunting 4 tahun ya Anas, betul yang ada yang bunting 4 tahun, benar itu ya? Ada Pak. Jadi yang di perut ibunya 4 tahun itu katanya belajar Al-Quran di perutnya ibunya Pak. Ibunya belum kenal kalender, Pak Penggugat. Ada ayatnya ya. Coba kita buka aja. Bukan, itu kan kata ulama. Ada ayatnya lah. Ibunya lupa kalender. Ibunya lupa kalender ya Nas. Kayaknya bidannya itu menurunkan kemuliaan Kayaknya bidannya Asianus. Pakai kampak Pak Bom lahirannya. Oh, kalau Anas pernah mendengar kalau bidan yang menyambut Yesus itu siapa bidan yang melahirkan Yesus? Ada tertulis tak? Dasar lu Anas. Dodol lu Nas. Bidan itu Habib Tuhan lahir kok gimana sih? Jangan yang jadi bidannya itu yang pendek-pendek yang lari ke Arab siapa? Habib Rizik ya. Bidannya. HRS. Ada bertanya. Bukan, maksudnya ini kan Tuhan lahir. Kalau Maryam hebat Pak Bom, lahiran dia sendiri yang ngelahirin Pak Bom. Kalau Maryam ngeri loh, di bawah pohon kurma itu ngeri. Tapi yang saya bingung tuh ada yang dilahirkan 4 tahun baru beranak. Itu lupa kalender itu Pak Bom. Kita nonton yang satu ini, free copyright. Talk about the surah 13 verse 8. This surah is talking that the God he knew only what is inside the womb of the woman. Surat 13 ayat 8. Katanya Allah mengetahui apa yang ada di perut ibunya.
seorang perempuan ya. Apa yang ada di perut seorang perempuan. Ya, kita lihat. But by the way, it's not a big deal because now we know that there's machines who can tell you if it is male or female. So it's not God only who know that. This is old news, Mr. Allah. You need to upgrade your Quran. But in here, the question is not about this. It's about how many years a Muslim woman can be pregnant according to Muhammad stories. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Berapa lama seorang wanita dalam Islam bisa hamil menurut Nabi Muhammad ya? According to the story, there is a man, he came to the Prophet and he said to him, "Hey Prophet, pray for me. My wife, she is pregnant for 4 years." And Nah, ceritanya ada orang datang kepada sang Nabi. Dia bertanya, dia bilang begini, "Oh Nabi, istriku sudah hamil selama 4 tahun," katanya. until now, she did not do delivery. Sampai sekarang tidak melahirkan, kata dia. And before he finished his request, his wife got delivery, and the woman, she got a boy, and this boy, he can walk, and he have hair. Look at this. Nah, jadi nggak berapa lama setelah melahirkan, anaknya lahir. Anaknya lahir udah punya rambut, udah bisa jalan. Ini cerita ya, cerita Islami ya. فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن 4 سنين استوت أسنانه. So before the man he finished, his wife she did delivery, and the baby boy he is 4 years old, he have long hair, curly hair, and he have teeth. Nah, jadi nggak berapa lama, belum selesai dia ngomong, istrinya melahirkan guys. Ya, anaknya punya rambut panjang, keriting, bisa jalan, punya gigi. Nah, ini menurut cerita ini ya. Teeth, perfect teeth, as an adult. So, is that true, Muslims? That this is happening to the Prophet? Apakah ini juga terjadi pada sang Nabi? Kita lanjutkan. But the fact Muhammad, he is just trying to fool people by those stories never happen and will never happen in the history of a human, because his birth date, he himself, was 4 years after the death of his father, which means his mom, she was having an affair. So Muhammad was trying to prove himself that I am not the only kid can be his mother pregnant for 4 years. Jadi cerita ini membuktikan bahwa Muhammad bukan satu-satunya orang yang ada di dalam perut ibunya selama 4 tahun. Gitu ya. Because, you know, if your mom, she got you 4 years after your father's death, it's mean you are the son of adultery. So Muhammad in those stories trying to convince those people that it is normal and I am not the son of adultery. Jadi dalam Islam itu kehamilan selama 4 tahun itu bukanlah karena perzinahan, dan itu hal yang normal. Otherwise, think about it. What the reason to make a lie like this? About a woman who have baby boy and he was 4 years old, his hair is long, it's curly, and he have teeth. This is cannot be true and nobody can believe it. Jadi, apakah kalian percaya ada perempuan hamil selama 4 tahun yang anaknya begitu lahir sudah punya rambut panjang, bisa berdiri, rambutnya keriting, dan punya gigi yang sempurna? And you will see the same story. This is Umar ibn al-Khattab saying the same story about a woman. She get pregnant and she was pregnant for 2 years, and when she get the baby, the boy was almost 3 years old. Nah, cerita yang sama juga dari Umar bin Khattab. Ya.
ada perempuan yang hamil selama 2 tahun, begitu anaknya lahiran, anaknya udah umur 2 tahun. Dia jadi udah punya rambut, udah punya gigi ya. You know, and he have teeth. Look, this is Umar ibn al-Khattab, saying that. How you can believe this? This cannot be true. This cannot be true. There is something weird in there. No one can believe in it. And, me myself, I will not believe in such a lie like this. Thank you. Jadi keputusan di tangan kalian. Mau percaya, syukur. Nggak percaya, emang gue pikirin. Jadi ada ceritanya begitu, Pak. Jadi ada ceritanya di dalam Islam itu ada cerita bahwa ada orang datang pada Nabi cerita dia istrinya itu mengandung sudah 4 tahun. Gitu Pak Bom. Jadi cerita akhirnya belum selesai cerita istrinya udah melahirkan. Anaknya begitu lahir udah bisa berdiri, rambutnya panjang, keriting, punya gigi sempurna. Begitu ceritanya. Jadi yang di luar sana mau percaya apa enggak? Emang gue pikirin. Pak bangsa menggugat Tuhan menjadi manusia suka percaya kemana? Gini, kalau tentang di Islam juga penjelasan Al-Quran itu kan berkenaan ada alam roh, alam rahim. Anas lupa lagi alam apa? Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Itu berbeza bagi kehidupan setiap manusia. Setiap alam gitu. Berapa waktu lamanya berada di alam roh, di alam rahim, di alam dunia. Dunia mungkin sudah ditetapkan, cuma manusia nggak tahu kan berapa lama kita di dunia kan. Di alam barzah, di alam akhirat. Bang Rene, suaranya jelek Bang Rene. Bang Rene punya suara coba bikin baik dulu Bang. Pecah. Bro, HP lu masukin dulu ke S bro. Pecah. 4 tahun di rahim, kira-kira rahimnya sebesar apa ya? HP itu dibaptis dulu itu Bang Rene. Mana sih? Nah, perutnya sebesar apa itu kalau hamil? Bukan maksudnya kan bukan maksud itu masuk di alam rahim. Kita nggak tahu, itu hanya penjelasan daripada ulama. Iya, rahim itu ada di perut. Kamu jangan kabur, Nas. Iya, maksudnya Allah mengetahui kan bila masa sebelum bayi itu dikeluarkan, Allah sudah mengetahui kan bayi itu sudah ada di dalam rahim ibunya. Bila masa kita nggak tahu berapa lama dia di situ di alam rahim, kita nggak tahu hamil 4 tahun, Nas. Bukan masalah berapa besar. Kita ni sebenarnya sudah ada, cuma kita tak tahu berapa lama kita berada di alam rahim. Kalau menurut sains betul, pertumbuhan itu 9 bulan 9 hari. Sebelum itu kita nggak tahu kan berapa lama kita berada di alam itu kan. Berada di dalam rahim ibu kita. Allah tu Maha mengetahui. Sebelum kita nikah pun Allah sudah meletakkan. Allah mengetahui bila kita berada di dalam perut ibu kita sebelum ibu kita melakukan persetubuhan gitu. Jadi bukan hanya Allahmu aja. Itu udah terangin tadi itu. Oh enggak, itu Christian Priest. Itu masuk Anas nak belajar Christian Priest. itu masuk Anas kalau di Islam ni. Anas saya mau tanya dulu Anas. Alam rahim. Anas begini Anas saya mau tanya sama kau dulu. Anas saya tanya dulu. Anak saya kan lahir 9 bulan. 9 bulan anak saya nih di kandungan tuh 9 bulan 5 hari. 9 bulan 5 hari itu anak saya yang pertama ya. Ya saya cuma tanya Anas dulu begini. Saya kawin dan istri saya pacaran dan istri saya ya 1 tahun saja. Oke? 1 tahun, oke? Nah, maksudnya Anas itu anak saya yang pertama ini sudah ada dalam kandungan istri saya sudah 4 tahun begitu maksudnya. Iya, Allah sudah menetapkan. Itu ada dipanggil takdir. Jadi sebelum kita sebagai manusia nggak tahu. Oke. Jadi sebelum saya kawin dengan istri saya masih nona, sudah bunting, sudah hamil 4 tahun. Perang. Oh enggak, bukan bunting maksudnya, bukan. Sudah ada bermaksud embryo, bayi itu Allah sudah meletakkan bayi itu, cuma bagaimana pertumbuhan dia.
Embrio sudah gitu. diletakkan. Pertumbuhan dia bagaimana? Sebab Allah kan maha mengetahui gitu kan bagaimana dia meletakkan sesuatu gitu. Berarti Gitu. berarti saya kawin dengan istri saya sudah dihamili sama orang ya. Apa Bukan maksud dihamili oleh orang, bukan. Bermaksud Allah itu sudah mengetahui bayi itu akan lahir bila dan sebagainya. Cuma sudah diletakkan, Allah mengetahui. Allah meletakkan sesuatu tu Allah mengetahui. Gitu abang. Allah tu maha mengetahui segala sesuatu gitu. Mana Baginca? Tak mempercayai ya. Nas, Bang, suaranya masih dikatakan jelek, Bang. itu, Hari ini suaranya masih jelek, Bang. Nas, dikatakan embrio. Jadi sabar, Abang Ginca sabar. Berarti sebelum saya Iya. menikah dengan istri saya, saya pacaran dengan istri saya kan 1 tahun. Oh, terus saya menikah, anak saya 9 bulan, 1 tahun 9 bulan. Berarti 2 tahun sebelumnya istri saya sudah bunting. Yang kedua ada. Ibu pendeta Pak Bom. Takia dia itu Pak Bom. Anas Takia. Bukan maksudnya kan sesuatu pertumbuhan memang begitu kan 9 bulan itu menurut sains, menurut doktor kan. Anas Takia. Cuma kita tidak mengetahui Allah itu meletakkan anak kita tu bila masa di alam rahim kita enggak tahu kan gitu kan. Kalau menurut sains ciptaan Baginca Tuhan menjadi manusia pun Baginca percaya. Gimana sih? Oh, berarti manusia bisa bunting tanpa hubungan rahim ya. Aduh. Oh, mati saja Nas. Anis. Tuhan menjadi manusia pun Baginca percaya. Apakah lagi perkara? Sabar. Takia. Paling habis Tuhan jangan jadi paling habis. manusia. Tuhan jadi manusia nggak ada masalah, maha kuasa. Nabi Malaikat Bisa maha kuasa. iblis boleh menjadi malaikat terang pun Baginca percaya. Gimana perkara-perkara begini enggak dipercaya? Mana sih? Iya, betul. Apalagi kalau ada nabi yang bawa ayat-ayat setan. Kan begitu, kita enggak tahu. Anas, Umur di alam. Sabar. Ya, Bom. Ada nabi bawa ayat-ayat setan. Coba paling Apa api dulu, jaminan paling api. ayat semua bukannya setan? Aduh. Anas harus bisa membedakan antara mengandung dengan Tuhan menetapkan, itu beda jauh. Kalau mengandung ya mengandung gitu. Ada isi di dalam perut gitu. Dan itu secara sains bisa dibuktikan 9 bulan. Mengandung 4 tahun. Jadi sebelum Bapak kawin sudah ada mengandung 4 tahun. Saya curiga ada anak itu, anak itu kucing. Kucing. Anas, harus bedain. Tuhan udah menetapkan di situ, entah dari berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, dengan mengandung beda jauh Anas. Ya betul. Bermakna kita tidak tahu kan Tuhan sudah menetapkan anak kita tu bila kita enggak tahu kan? Gitu kan? Anas, beda hitungan kandungan, Nas. Hitungan kandungan beda. Betul. Anas enggak paham. Iya, betul. Paham. Baginca tahu tak Allah meletakkan anak itu sebelum dia melahirkan itu bila? Enggak tahu kan? Itu menetapkan di mana ada Tuhan kasih mengandung orang 4 tahun dalam kandungan. Goblok Anas ini. Bukan mengandung. Maksudnya bayi itu sudah ditakdirkan sebelum dilahir. Allah kan maha mengetahui dia meletakkan bila dan sebagainya. Allah kan mengetahui. Bukan bermaksud mengandung 4 tahun. Gimana sih? Tulisannya nggak begitu Anas. Kita jangan jadi ahli kitab yang ahli tafsir lah, nggak usah. Kan itu tulisannya mengandung, bukan ditakdirkan. Nggak ada tulisan ditakdirkan. Iya, Anas. Tadi dibilang pregnant. Iya, itu kan berbeda kan. Alam rahim, alam roh, alam akhirat, alam dunia. Gimana sih? Apa yang susah nak difahami?
tulisan Nas, pregnant tuh apa arti pregnant, Nas? Kan Anas, beda jauh, beda jauh. Pregnant nggak tahu, jangan bahas bahasa Inggris, nggak paham Anas sih. Bahasa Inggris yes no aja Nas tahu Bang Ija. Ya itu mengandung, Nas. Kita nih memberi tahu orang itu. awam. Enggak, yang Kristen Itu kan Prince hanya tadi kan dia baca di pregnant. membaca itu kan. Itu Christian Prince baca dalam bahasa Oh, Arab. iya Christian Itu ke bahasa Christian Inggris. Prince memang dia ulama, tapi perlu kalau ulama Christian Prince perlu teliti juga kan kalau kata. Bukan betul, kalau ulama Christian Prince kita perlu ini juga, kalau teliti juga gitu. Ayo Pak Bob. Ustaz kali Ustaz, Nas. Dia kan ulama Betul, tersohor. Gimana sih Bang Ija? Ya, kita lihat Ulama ya. tersohor Ini itu. dia. Oke guys ya. Nah, Oke, ini lanjut. dia. Ya, kita akan lihat yang namanya di layar. Panas. Ayahnya Muhammad. Enggak lah Bang Muslim Ija, percaya secara halus ayah aja bagi orang Muhammad paham. adalah Gimana sih? Abdullah, anak dari Abdul Muthalib. Oh, nggak ada yang salah. Ini benar, memang. Abdul Muthalib itu kakeknya Muhammad, ya. Sumber adalah biografi sang nabi, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya, kita bisa lihat di sini ada bahasa Arabnya juga nih. Nah, ya. Nih, diterjemahkan gini, ya. Ini bisa ada link downloadnya nih, yang mau download bisa nih ya bukunya. Apakah benar? Nah, kita lihat. Kita lihat apa yang tertulis dalam buku-buku Islam yang otentik. Ya. Ketika Abdul Muthalib, kakeknya sang nabi, ya, mau menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah, ya. Dia melihat seorang perempuan yang dia suka, namanya Hala. Nah, juga minta kawin sama dia, oke? Oke, nggak ada masalah ini. Pernikahan Abdullah dengan Aminah dan pernikahan ayahnya, yaitu Abdul Muthalib dengan Hala, dilakukan pada hari yang sama. Tercatat di kitabnya Ibnu Sa'd. Seperti yang tertampil di layar. Ini ya. Yang di sini ya, tertampil di layar ini ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi Abdul Muthalib dengan anaknya ini sama-sama menikah. Abdullah menikah dengan Aminah. Abdul Muthalib menikah dengan Hala. Ya, Hala ini katanya sih saudaranya si Aminah juga. Menikah pada hari yang sama. Ini menurut Al-Sirat Al-Halabiyah yang ditulis oleh Al-Halabi. Oke, buku bisa di-download gampang itu ya. Nah, Aminah ya hamil dengan Muhammad di perutnya dan Hala hamil dengan Hamzah di perutnya. Sama bukunya. Al-Sirat Al-Halabiyah ya. Nih. Oke. Tulisannya begini. Abdullah menikah dengan Aminah. Dan Aminah itu hamil berisinya ini. Ya. Sang Nabi. Dari kitab Ibnu Sa'dnya ya. Di Major Classes. Ibnu Sa'd. Lalu Hala melahirkan Hamzah. Anak dari Abdul Muthalib. Lalu bapaknya Muhammad yaitu si Abdullah meninggal beberapa bulan kemudian ketika Muhammad masih di perut ibunya. Jadi belum lahiran ya. Ini dalilnya ada di sini. Ya. Abdullah, ayahnya Muhammad, meninggal ketika Muhammad masih di perut ibunya. Dia berumur 25 tahun ketika meninggal. Kita lihat faktanya. Pertama, Abdul Muthalib dan Abdullah menikah di hari yang sama. Abdul Muthalib menikah dengan Hala, anaknya Hamzah. Abdullah menikah dengan Aminah, anaknya Muhammad. Tetapi Abdullah meninggal ketika
Aminah masih berisi Muhammad, masih hamil ya. Hamil dengan Muhammad di perutnya. Kita lihat posibilitasnya, kemungkinan. Pertama, kalau kedua perempuan ini hamil di saat yang sama, Muhammad dan Hamzah harusnya umurnya sama. Kurang lebih hitungan bulan, paling barter. Ya. Nah, kalau Hala hamilnya belakangan, Hamzah pasti lebih muda dari Muhammad, benar kan? Muhammad lebih tua dari Hamzah. Tapi Muhammad nggak mungkin lebih muda dari Hamzah. Kenapa? Karena Muhammad ayahnya itu meninggal ketika si Nabi masih di perut ibunya. Faktanya Muhammad lebih muda dari si Hamzah. Menurut Al-Isaba, Fitamyiz Al-Sahaba, ditulis oleh Ibnu Hajar, Hamzah, anak dari Abdul Muthalib, dilahirkan 2 atau 4 tahun sebelum Nabi. Ya. Nih, ini yang bahasa Arab, ini terjemahannya. Hamzah terbunuh di hari perang Uhud. Ya. Dia berumur 56 tahun. Dia 4 tahun lebih tua dari Nabi Allah. Ya. Kita lihat. Karena Muhammad lebih muda dari Hamzah, maka Muhammad was conceived a few years after Abdullah's death. A few years after the death of his father. Jadi Muhammad itu baru ada beberapa tahun setelah bapaknya mati. Ya. Nah, kita lihat. Islamic science came to the rescue. Kita lihat ini dari sumber-sumber Islam sendiri. Ya. A Muslim scientist started to give numbers examples such as ridiculous pregnancy. Jadi saintis-saintis Islam ini mulai memberikan contoh-contoh, ya, beberapa macam contoh, ya, termasuk yang agak-agak aneh seperti ini. Dari Al-Halabi, Al-Sirat Al-Halabiyah, ya. It was related that Malik remained in his mother's womb for 2 years. Jadi si Malik di perut ibunya selama 2 tahun. Al-Hadak juga, ya, di dalam perut ibunya selama 2 tahun. Dan dicatat menurut Al-Suyuti bahwa Malik berada di perut ibunya selama 3 tahun. Kalau menurut Al-Suyuti. Malik berkata, one of his neighbors gave birth to 3 children over a period of 12 years old. 12 years through 4 years pregnancy. Jadi, ya, salah satu dari tetangganya, ya, melahirkan 3 anak dalam periode 12 tahun. Ya, melalui 4 tahun kehamilan. Jadi bukan ditetapkan. Nggak ada kata ditetapkan. Ya, Tafsir Al-Qutubi, buku 18 halaman 165. Ya. Kehamilan, durasi kehamilan selama 4 tahun atau 5 atau 7. Depending of different version of our scientists, tergantung dari versi-versi yang berbeda dari saintis kita. Umumnya the most common of which is 5 years. Umumnya itu 5 tahun. It is the right thing to do. Itu oke. Ya, itu hal yang benar. Because if it is possible for the children to remain in her womb for 5 years, then it is possible for him to remain there for 10 or even more. Jadi bahkan bisa sampai 10 tahun atau lebih di dalam perut ibunya.
Kehamilan normal 280 hari. Ya, WHO ya menyatakan normal melahirkan ya antara 37 sampai 42 minggu ya. Prodigious pregnancy 375 hari. Nah, ini yang paling ini. Nah, ini ceritanya dokter dari Los Angeles ya. Ada perempuan namanya Mrs. Hunter hamil selama 375 hari, bukan 280. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ini. Islamic pregnancy up to 10 years or more. Jadi kehamilan dalam Islam bisa sampai 10 tahun atau lebih. Berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun atau lebih. Up to 10 years. Oh, berarti or more. hamil ya? Hamil ya? Kehamilan dalam Tuh, Islam. Anas, istrimu sudah bunting 10 tahun sebelumnya, Anas. Berarti kau orang kedua, Anas. Oh, ini berapa tahun? 10 tahun gitu. Ini boleh jadi Tuhan juga nih Om. Ajaib juga ini kan. Masa 10 tahun? Ya sama, dan istrimu hamil 40 tahun sebelumnya. Ini ya, Menurut kan Anas adalah Anas ini keajaiban. Bukan masalah. Ini boleh jadi, ini keajaiban kan? Boleh jadi Tuhan juga ini kan? mau percaya. Nah, Oke, ini nggak percaya menurut terserah. Anas keajaiban atau pembodohan Anas? Oh ya, keajaiban ini boleh jadi Tuhan nih bayi ini bang. 10 tahun bang dalam kandungan. Tuhan, Anas. Boleh jadi Tuhan-Tuhanan. Berarti si Malik dan Al-Hadak Dahak juga sama. Itu juga jadi Tuhan dia. Kenapa? Karena so Bang Sambugat ada Tuhan kedua Bang. 1-2 tahun. Ada Tuhan kedua. Ajaib ini. Orang-orang ketika itu menyembah tak bayi-bayi ini Bang Sambugat? Itu zombie, Anas, zombie. Bukan. Orang-orang ketika itu menyembah tak bayi-bayi ini? Bego juga kalau Itu namanya foolish, Nas. Foolish. Oh bodoh menyembah kepada bayi kan? Bukanlah, yang 10 tahun itu 10 tahun atau 12 tahun. Oh. Bang Ginca, Tuhan jadi manusia apa Bang Ginca percaya? Kasihan ibunya sih Nas. Kasihan ibunya Nas. Kasihan loh. Enggak kan, Ana sudah jelaskan tadi kan, alam roh, alam rahim. Enggak faham juga, nanti pergi surau lah Bang Ginca. Mana sih? Ini Ana nak bertanya Anas soalan masih boleh belum paham soalan loh. Anas belum paham pregnancy. Iya. Anas. Ada Bang Rene. Bang Rene. Natal lagi Bang Rene. Allahmu itu zat, gimana percaya ruh. Gombal gambul kau ini. Iya. Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengar. Gitu Nanti kan. ada rumah sakit zat ya Pak Rene. Rumah sakit zat, rumah sakit jiwa, rumah sakit roh. Tiga. Iya. Itulah perkara-perkara yang Allah ini kan sesuatu yang ini. Jadi begini Pak Bom. Allahnya nggak bisa lihat, ya, Pak Bom. Didengar, nggak bisa dipegang, nggak bisa ini. Allahnya nggak ada. Iyalah, nggak boleh bisa dilihat, nggak bisa didengar, Bang. Abang ni percaya kepada Yesus ataupun nggak percaya? Aku mau bicara dengan Oke, lanjut. Pak Bom. Oke. Aku ini tentara Pak Bom. Lalu aku pergi perang. Terus aku mati di medan perang Pak Bom. 4 tahun kemudian istriku hamil. Berarti aku yang menghamili istriku itu Pak Bom. Itu anakku Pak Bom. Nggak tahu siapa yang hamili. Berarti kau sudah menghamili 4 tahun ya? Peluru bro penggugat. Anas yang itu. Tapi kalau menurut manusia pasti ada penyebab kan, gitu kan? Kalau menurut manusia, peluru musuh yang menghamili. Penyebab gitu. Tapi kalau untuk menetapkan bayi itu ada di kandungannya, Allah itu lebih mengetahui bila masa dia ingin meletakkan dan bila masa dia dikeluarkan daripada perut ibunya begitu. So pada Anas begitu. Teman-teman. Kalau saya ikut Anas saya jadi gila, betul. Saya gila. Memang kita gila Pak Bom. Harus sadar bahwa ini pembodohan Anas. Ayo bertobatlah Anas ya.
Saya jadi gila. Jangan ikut Anas umum, ikut ulama Iya, Christian Priest. selama saya dari Jangan ikut Anas, kecil, gimana sih? selama saya dari kecil saya sekolah Ginca, tidak pernah manusia itu sebelum kawin sudah bunting. Nggak tahu nih. Anas, yang namanya keajaiban itu Sama Anas jangan pakai akal bukan Pak. bunting, maksudnya alam roh, bukan maksudnya bunting. Coba Mana sih? buka. Sebentar. Ini Pak Bom Bom, ini siapa ini? Waras apa enggak ini begini nih? ya. Lihat wajahnya begini. Sama Anas jangan pakai akal Pak. Aduh, ambil foto kah? Ambil foto kah? Mantap ya, kayak Justice Bau. Kalau begini, nah. Masuk Anas bukan. Hancur. Mari. Hancur. Mari. Hancur. Ayo balik yuk. Hancur penggugat. Waduh. Bening aku. Bening. Ya, Teman-teman, boleh saya jelasin? Pak Bom pakai bedak. Masuk Anas kan bukan maksud ketika mengandung kan. Maksud dia ketetapan meletakkan, Allah meletakkan bayi itu di dalam rahim ibunya, Allah Maha mengetahui. Maksudnya bila dia keluarkan, bila dia beranak begitu kan. So, kalau tidak memahami alam-alam roh, alam akhirat, alam rahim, belajar dulu. Mana sih? Pak Korpus. Ya. Pak Korpus dan Pak Iya, Lidati, nanti besok tanya sama istri ya. Sebelum kita pacaran, sebelum kita ini sudah hamil 4 tahun sebelumnya ya. Pak Bom. Ya kan masuk alam rahim kan kita nggak tahu macam Pak Bom Bom sebelum dilahirkan berapa lama di dalam perut ibu Pak Bom Bom nggak tahu kan. So Allah tu lebih mengetahui. Jadi bila rahim dia meletakkan bisa Pak diterangkan Bom Bom di dalam ilmu ibu kedokteran gitu, Nas. rahim ibu Pak Bom Bom gitu. Anas, Ya Bom Bom, manusia Anas. dan Tuhan lebih Tuhan lebih mengetahui daripada manusia begitu. Kalau manusia menurut dia belajar gitu kan, dia bukan maha mengetahui. Berarti Kalau yang maha termasuk air mengetahui mani itu dari tulang Tuhan sulbi gitu. dong. Itu alam gaib Aku dong. mau sampaikan satu hal sebentar. Tuhan Maha mengetahui benar kata Anas, tapi Ya, manusia aku mau- tidak mungkin hamil. Aku mau sampaikan satu hal untuk Anas. Oke, silakan Jadi, Pak Lidapi dulu. Enggak, sebentar. Pak Lidapi dulu, Pak Lidapi. Kita kasih kesempatan. Ya, Pak Lidapi belum ngomong. Silakan Pak Lidapi. sebenarnya Anas ini pendebat yang baik. Sayang Pak Anas ini membela yang salah. Ibaratnya begini, ibaratnya walaupun Pak Anas S3 dalam hal mendebat, Pak Anas nggak akan menang lawan anak TK kalau soal 2 tambah 2 Pak Anas jawabnya 4 gitu. Gimana mau bela itu? 2 tambah 3 4 itu nggak mungkin. 2 tambah Oh, Oke, 3 Anas tes 5. abang. Nah, 1 itulah. tambah Jadi, 1 tambah 1 Anas berapa ini bang? pendebat yang baik, hanya Anas tes abang. Anas tes abang salah. dulu. 1 tambah 1 Itu, tambah hanya 1 berapa sabar bang? dulu. Ya. Gitu. Ya. Oh, kemana? Silakan. Pak Bom Bom. di bawah, digantung. Saya tahu dia di bawah dulu. Dia cerewet. Ya. Dia dengar kok itu. Lanjut. Dengar kok dia. Lanjut. Oh iya, Lanjut iya. aja. Jangan Gimana sih? Sebenarnya ya, diam dulu. sebenarnya sini pendebat yang baik, hanya dia membela yang salah. Nggak mungkin 2 tambah 2 hasilnya 5 gitu. 2 tambah 2 hasilnya 4 gitu. Melawan anak TK pun pasti kalah. Itu kan, ini kan Anas harus bisa bedakan antara pembodohan dan keajaiban. Ini namanya pembodohan, Anas. Tuh ya, kamu harus sadar, kamu harus bertobat ya. Tuhan memberkati. Ya, bang. Terima kasih bang. Cuma Anas nak tes abang bang. 1 tambah 1 tambah 1 berapa bang? Sama dengan berapa bang? Sebentar, Anas. Sebentar bang ni. Anas nak tes abang ni. Ini tentang pembodohan tadi abang tu mengatakan tadi Tiga Anas. tentang pembodohan tadi kan. Sebelum Anas sebentar bang Inca, Anas ingin bertanya kepada abang tadi. Dia mengatakan Anas melakukan pembodohan kan. Enggak, biar kami Bang Lidah jawab, Api, nggak apa-apa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 Aku nggak emang lagi kenapa? ajak Anas berdebat. Enggak, Aku sebentar nggak Bang lagi- Inca, sebentar. Ini kan tuduhan daripada Ya, Bang Lidah Anas, Api kepada Anas. kalau Itu masalah- belum Anas bertanya kalau Tuhan itu kelihatan Anas ataupun belum. Nanti berjemput. tadi abang tu mengatakan Tuhan itu boleh dikelihatan. Ini anak-anak tes ini, anak-anak tes. Belum itu Anak bertanya Ya. kepada abang dulu. 1 tambah 1 tambah 1 berapa Ya. bang? Ya, kalau Anas itu jagonya debat, bukan aku. Aku cuman kasih tahu. Oh enggak, Anas bukan bahwa pendebat bang. Anas ini- bukan. Anas ni Muslim Ya. Muslim awam yang boleh mudah mas sebenarnya bang. kita Anas sama-sama ni orang mudah awam, untuk ya. dimurtadkan, tapi sampai sekarang belum dimurtadkan lagi. Anas ni Ya. Muslim awam, mewakili Muslim awam. Gitu bang. Bukan ulama, bukan ustaz Anas ni bang. Ya. Anas Muslim awam, Kita- mudah nak dimurtadkan. kita Cuma sama-sama sampai awam. sekarang
belum murtad lagi bang. Belum lagi. Ya. Itu Anas masukkan. Muslim yang Sama pintar awam. itu mudah untuk dimurtadkan sebenarnya. Tapi Anas belum. Cuma anak ini bertanya pada abang, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa bang? Ya, Anas mau nanya, mau dengar jawaban nggak? Enggak, jangan putar-putar. Jawab dulu. Berapa jawabannya bang? Enggak, jawab aja. Ya, kita sama-sama orang awam. Aku datang berapa? ke Kenapa sini lambat sangat nak jawab bang? Susah sangat ke soalan Anas bang? Ya, aku datang ke Ya, sini berapa? bukan untuk berdebat sama Anas, cuman kasih tahu kebenarannya. Oke. Gimana sih Anas bukan mau berdebat, Anas bertanya aja. Jawablah bang, gimana sih? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita lihat siapa yang Anas gini. susah sangat jawab gimana? Sebentar begini aja. Anas tanya 1 tambah 1 itu siapa? Pak Bomo, Satunya lagi siapa? Satunya siapa supaya jelas. Coba Anas. 1 tambah 1 tambah 1. 1 itu siapa? Pak Bomo. Satunya siapa? Yang satunya siapa? Pak Bomo. Tidak Anas, coba Anas tolong jelaskan supaya orang mengerti. Orang bisa menghitung. Ini Kalau matematika ini kan tentang Anas, saya masih tadi bingung kan abang sampai tuh sekarang. Ada istri saya kok bisa hamil 4 tahun sebelum saya kasih hamil. Itu yang saya bingung, Anas. Istri saya hamil 4 tahun sebelum saya hamil. Bukan Pak Bomom, tadi kan Saya curiga. abang tuh mengambil Saya cari. anak TK, Laki-lakinya anak itu SD siapa itu? membohongi Saya anak curiga TK gitu kan. laki-lakinya itu Ada Anas itu. SD Anas. membohongi. Anas. Anas. Saya Iya, curiga betul, itu betul. Anas. Itu Istri kan saya alam hamil rahim. Gini 4 Omong. tahun Tadi kan sebelum- ada abang tuh mengatakan anak SD. Anas dengar dulu. Saya curiga istri saya hamil 4 tahun. Omong, ya Omong. Sebelum istri saya itu Anas yang kasih hamil ya mungkin ya. Iya. Itu alam rahim, itu sudah dijelas. Itu baca aja. Begini, Pak Omong, soalan anak ni susah ke Omong pada bang. Enggak. Tadi kan bang Lidah Api. Tadi kan Bang Lidah Api Ya, mengatakan tentang anak SD membohongi anak TK kan. Bukan Pak Omong, membohongi. soalan Anas tadi Bukan susah ke membohongi, Pak Omong? Anas. Ayo, Anas. Kalau Coba anak dengar TK dia. pun tahu soalan Anas 1 Coba- tambah 1 tambah coba 1 sama dengar, dengan iya. berapa? Kenapa abang Iya, susah coba. untuk menjawab bang? Ayo. Tiga. Kenapa bang? Kenapa? Jawabannya 3. Okey, alhamdulillah baik. Kenapa tadi Ah. susah abang nak jawab bang? Ya, karena Kenapa, Bang? yang kamu bilang itu Ah. salah, membohongi itu salah. Aku nggak bilang begitu, aku nggak bilang membohongi. Begini, Oh, aku jelasin iya. sekali lagi Oke, ya, oke. aku jelasin sekali lagi. Boleh. Tolong Lanjut. baik. Ya, jadi aku bilang Anas itu pendebat yang baik, tapi Anas ini membela yang salah. Aku kasih ilustrasi, Anas ini ibaratnya S3 dalam hal mendebat. Anas akan tetap kalah ya, bukan Enggak. membohongi. Anas bukan Akan pendebat, tetap kalah Bang. dari anak TK Anas bukan jika pendebat, Bang. Bukan. Anas membela Iya, 2 oke. tambah 2 itu 5. Itu salah. Itu loh. 2 tambah 2 itu 4. Mau dibela sampai kapanpun tetap salah. Itu loh. Betul. Anas setuju Jadi analogi. itu Kalau ada nggak orang mengatakan membohongi 1 ya. tambah Nggak ada 1 tambah 1 membohongi ya. sama dengan 1, so kita perlu membela bang. Sebab 1 tambah 1 tambah 1 sama Sabar, dengan 1 sabar. itu pembodohan itu. Saya Ya, tunggu Omong. sampai tanggal 29 ini kayaknya nggak ada berlibur ke Papua Barat itu. Nggak ada yang berlibur ya. Anas, datang sini makan papeda paling enak. Oke teman-teman. Aduh, Anas mau datang tuh makan ikan besar. Kita Nantilah. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Pak Bomom. Kali ini Pak Bomom mau memperkenalkan makanan paling terkenal dan penginapan paling terkenal di pinggir pantai Mansinam Beach. Teman-teman kalau suka mau makan ini makanannya, coba. Ini papeda paling terkenal di Manokwari, Papua Barat. Nyaknyus paling enak. Nih Pak Bomom sampai gendut ini. Nih, ini ada pemiliknya, Pak Econ. Nah, kalau mau nginap, mau tinggal di Mansinam, ingat, Yesaya 42 ayat 10-12. Kota Injil, firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Ini tempatnya, paling ujung, Yerusalem. Nah, ini bosnya, Pak Econ dan Ibu Eti dari Jakarta. Yang Pak Bomom diundang, satu keluarga. Ini Pak Econ. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini, hubungi Pak Bomom. Langsung Pak Bomom kenalkan. Nginapnya jelas, makan murah. Pergi ke Mansinam, Pulau Lemon, dekat ini. Nih ada speed, ada ikan. Mau pilih ikan mana aja? Oke. Shalom Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pak Bomom. Ingat ya, call. Oke, lanjut. Silakan. Belum ada yang berlibur. Teman-teman, saya boleh bicara itu. Sebentar Pak ini, Pak Bomom. Sabar. Itu ada Anas sabar dulu. Anas ini. Anas, gue jelasin tentang 4 tahun bunting itu, ya. Oh, oke. Anas.
jelasin. Itu benih-benih yang berterbangan, Anas. Ya. Itu di kalian, ya, ajaran Benih-benih kombatan. berterbangan ya. Iya, benih-benih yang berterbangan. Seperti Saya sari kira, saya kira yang lengket di tembok. Iya, bisa juga. Kayak serbuk sari sebentar ngomong bunga gitu ya. Pak Umum. Ketiup angin. Pak Umum, itu ada package Pak Umum di tempat Pak Umum. Ada package tak? Package percutian ke apa Umum? Ini perlu dijelaskan juga Umum. Ada package Umum? Ada diskaun ke apa? Gimana sih Umum? Coba jelaskan Umum. Menarik ini kan promo. Anas. Oi. Saya sarankan istri lu harus pakai CD ya. Kalau nggak pakai CD bisa juga dari benih-benih yang berterbangan, Anas, bukan dari kau. Oh, itu banyak di Eropa itu. Sperma yang bersepah. Bukan, maksudnya itu kan belajar itulah alam. Berterbangan. Itu banyak di Eropa itu. Dodol kamu, Anas. Di Nusantara nih alhamdulillah masih terjaga. Walaupun ada gitu. Sabar Anas. Teman-teman, itu ada link saya sudah kirim link ya. Saya sudah kirim link. Ya, lanjut. Di YouTube sudah ada, nanti kita langsung ke part kedua ya, tapi tunggu sedikit lagi. 10 menit lagi. Kita lanjut ke part kedua ya. Tolong kirim ke saya, part kedua. Ke WA saya. Sudah. Saya udah kirim link. Ya, Abang saya udah kirim. Nanti kita lanjut ke part kedua, lagi 20 menit, 10 menit lagi lah, 15 menit. Baru kita pindah. Sampai kapan Anas mau jadi Bukan Pak Umum, mana nak bertanya? Tadi coba jelaskan, ada package percutian tak itu? Ataupun hadir begitu aja? Pakai liburan maksudnya, Nas. Pakai wisata. Oh. Yang saya kirim di gereja saya. Oh, kad wisata gitu. Ada muslimah, coba tunjukin ke Anas ini, biar percaya. Bisa nggak? Iya, apa? Tentang apa? Yang tentang muslimah cerdas, Anas. Itu sekolahnya di Aachen, di Jerman. Iya. Waktu hari Natal dia masuk ke gereja saya, Anas. Saya tanya Anas tentang hadis-hadis. Oh, iyalah. Udah nggak percaya Anas, dia udah. Ada tuh Anas. Tuh. Tuh saya paling belakang tuh, yang bersinar tuh saya. Ini. Tuh. Tuh Mana yang kepala botak mana? Oh, di belakang tuh. Saya di belakang di itu bintang tuh. Pakai baju merah ya? Pakai baju merah ya? Iya. Kenapa paling belakang, Bang? Iya, saya kan nggak mau, namanya bintang film selalu di belakang, Pak Bom. Saya kira karena Pak Rene di 4 tahun dalam kandungan. Enggak, itu kan itu. Itu. Kalau Bang duduk di belakang nggak apa-apa Pak Rene, jangan main belakang aja. Oh enggak, Anas, pesan penggugat. Yang main belakang yang mata juling tuh, Pak. Itu apa ya yang Pak Hadis apa ya? Hadisnya tuh yang main belakang mata juling. Yang ada 9. Penggugat. Ada. Hadis berapa tuh? Biarin aja. Loh, itu tadi Anas baru bicara. Bunting itu juling. Tunjukin. Nanti Anas tunjukin yang lain juga. Korpus, masih hari selamat hari Natal ya. Udah lama. Sama-sama. Bukan Bang Rene, Muslim itu. Selamat malam Bang Korpus. Muslimah. Bang Rene, muslimah itu. Dari Indonesia, Anas. Oh, dia ada minum itu. Emangnya gue pikirin Anas, dia minum apa enggak? Pokoknya dia makan babi. Dia cerdas. Iya. Kalau cerdas dia salam juga Anas gak kayak kau. Dia kasih salam selamat Natal, dia di gereja ikutin iya. Doa semua. Dia tahu tak Natal itu apa? Mana sih? Mungkin dia tak tahu Natal itu apa. Mungkin dia ingat hari lahir anak Bang Rene ke apa. Tak tahu dia juga. Dari Indonesia. Mungkin dia fikir Natal itu hari lahir anak Bang Rene mungkin. Bang Muslim itu. Sampai dia pergi ke gereja. Anak saya itu enggak muslimah itu dia tahu tak Natal itu apa? Tahu Anas. Oh, kalau tahu bukan Nas, cerdas. Menteri Agama kami juga ikut rayain Natal tuh, Nas. Yakut Cholil. Oh,
berbeza kalau pemerintah itu mewakili rakyat itu kan. Anaknya bupati Untuk ya. Iya, ke dia ikut masyarakat perayaannya loh, itu. Nas. Anaknya Jokowi kan bupati sekarang di Solo. Benar gak? Betul, betul. Iya, itu enggak Anas enggak mau bahas itulah. Itu berbeda itu. Cuma kalau skop pemerintah dengan rakyat itu berbeda itu. Iya. Anas pun ucap juga selamat sebenarnya. Selamat bergembira kan. Setiap orang tu Anas kepada Pak Bom Bom tanya Pak Bom Bom tu. Anas ucap juga sebenarnya. Kegembiraan itu hak masing-masing. Cuma pada kita tu bagaimana kita ingin hidup berteman itu kan, berbagai budaya bangsa masing-masing. Cuma ada hak masing-masing lah. Kan? Nas, di Pavali Nas. pun di tempat Anas ni Anas ucap juga, enggak ada masalah. Nas. Ya. Aku punya teman muslimnya. Ini nih. Temanku tuh muslim, ya. Dia itu mencampuri perempuan, maksudnya dia apa istilahnya ya, bercinta lah dengan perempuan, ya, nggak pakai izin, nggak pakai nikah, nggak pakai mahar, nggak pakai apapun gitu loh. Itu zina nggak sih dalam Islam tuh? Wah, zina lah bang. Nggak ada akad nikah. Hukumannya apa zina tuh? Orang lah. begitu tuh hukumannya apa tuh? Aku mau kasih tahu dia nih. Hukumannya tengoklah dia mursal ataupun bukan mursal. Kalau dia sudah bernikah itu sepatutnya, kalau menurut Al-Quran itu rajam itu. Kalau belum bernikah, Dia punya bukan istri, mursal, dia punya istri. disebat itu. Dia punya istri sebelumnya di rumah. Dia punya istri. Oh, tapi dia itu dengan perempuan lain. pasti. Rajam. Oh, pasti itu hukuman mati sepatutnya itu. Rajam lah itu. Kalau negara Islam Jadi kalau kalau negara khilafah ada itu. ya dalam Islam jadi laki-laki yang campur dengan perempuan, nggak pakai nikah, nggak pakai mahar, nggak pakai apa-apa gitu, itu berzina ya? Maksudnya masukkan barang ke barang perempuan itu kan? Ya, kemaluan ya. ke kemaluan perempuan gitu kan? Iya, berzina itu. Berzina ya? Dan itu harus dihukum Iyalah rajam bang, itu ya? nggak ada akad nikah. Waduh, wah, bagus. Nanti aku kasih tahu temanku. Coba diangkat Pak Bom Bom. Pak Bom. Iya boleh. Coba tolong diangkat. Nah, Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab. Ini namanya Muhammad juga. Maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun. Kasih tanda ya. Kasih tanda warna merah yang bagus. Warna oranye tuh, jelas sikit tuh. Warna. Tidak ada pembaruan akad, tidak ada mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyaratkan pada kaum muslim pada umumnya. Berarti ini berzina ini ya. Coba baca balik, siapa yang menikahkan itu? Ya kan kalau syarat menikah itu kan harus pakai izin, minta izin sama keluarganya. Ya toh? Allah yang nikahin. Jangan Anda bertanya kepada Bang Sam Penggugat. Ini ulama ni, Bang Sam Penggugat ni ulama. Kita perlu hormati dia. Bang Sam Penggugat, siapa yang menikahkan itu? Ada tulisannya. Coba naik ke atas sedikit. Allah yang menikahkan ini. Allah. Itu lihat. Allah Akbar. Allah yang menikahkan. Wih, Kalau Allah menikah bukan untuk kadi ya. Oh, luar biasa. Padahal nggak bisa dilihat. Luar biasa. Ijab kabulnya sama siapa tuh Nas? Luar biasa. Luar biasa. Nggak dijab kabul. Allah katanya nggak bisa dilihat. Katanya nggak bisa. Jadi Allah hadir di bumi ya. Iya, luar biasa untuk luar biasa. Hadir di bumi. Tapi Pak Momom, ada orang ingin masuk ke room Pak Momom. Anda selalu berkata kepada dia begini kan, room Pak Momom ni bagus untuk diskusi. Ini pendebat Indonesia, debater Indonesia juga. Anas berkata kepada dia, kalau ingin berdiskusi dengan Pak Bom Bom ataupun yang lain, masuklah ke sini kan. Sebab di sini room yang bagus untuk diskusi, nggak ada keroyokan. Dan kalau di TikTok itu di room Ken gitu. Pak Bom coba yang itu maksud itu maksud Anas. Siapa yang menikahkan tadi Bang Sam Gugat? Anas cuba kuat sikit. Kita buka yang ini Pak Bom. Ya. Nah, gini nih. Oh iya, boleh. Masalahnya kan yang secara halus saja berbicara. Jangan capek-capek. Slow.
menurut saya ini Al-Qurtubi yang bicara. Makna yang serupa dengan riwayat ini juga disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Bahkan Imam An-Nasai memberi tema khusus untuk masalah ini. Ya, sebaiknya seorang wanita melakukan sholat ketika dilamar dan meminta pendapat dari Tuhannya. Nah, dan ya bla bla bla, ini dari Anas nih. Ia berkata, Anas yang ngomong nih, Anas nih. Ketika Zainab telah menyelesaikan masa idahnya, Nabi SAW memanggil Said lalu bersabda kepadanya, "Khitbahkanlah Zainab untukku." Said kemudian bergegas menuju rumah Zainab. Sesampainya di sana, ternyata Zainab sedang sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, "Pada saat aku melihat Zainab, aku merasa membawa beban yang sangat berat, hingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya secara langsung." Sedih banget ya. Beban itu adalah bahwa Nabi SAW hendak meminangnya. Dan tidak lama lagi, Zainab akan menjadi istri Nabi. Oleh karena itu, aku berjalan mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Aku lalu berkata, "Wahai Zainab, Rasulullah SAW mengutusku untuk melamarmu." Zainab menjawab, "Aku tidak melakukan apapun sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku." Zainab lantas pergi ke tempat yang biasa dia gunakannya untuk melakukan sholat. Lalu turunlah ayat tersebut. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW ke sana dan langsung mencampuri Zainab tanpa meminta izin kepada siapapun terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW mengadakan walimah dan memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya hingga sore hari. Amin, amin. Oh, Luar Zaid. biasa ya. Lagi campur jus itu, lagi campur jus, bikin jus alpukat kayaknya tuh. Pada saat aku melihatnya, aku merasa membawa beban yang sangat berat hingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya secara langsung. Pak Bom nangis, Pak Bom. Nangis apa ya? Beban itu adalah Nabi SAW hendak meminangnya. Dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi. Amin. Kan gitu ya. Amin. Sebentar lagi kau akan jadi mamaku, katanya begitu. Mantan istriku menjadi ibu tiriku. Jadi mertua. Alhamdulillah. Jadi mama angkat. Amin. Oh, betul. Bermana beban yang berat gitu kan, sehingga ingin melepaskan jandanya kan, bekas istrinya menjadi istri bebannya Rasulullah. diubun-ubun, Berkat itu. Selamat itu. Bebannya diubun-ubun, pengen Selamat. dilepaskan gitu maksudnya. Rajam dia. Woi, menjadi istri Rasulullah kan, beban yang masa kan ingin menjadi istri Rasulullah itu. Rajam, bukan, kan? hukum mati. So beda kali ini Allah yang menikahkan, bukan Tok Kadi ini. Direct daripada Allah hadir Subhanahu ya. Wa Taala. Allahnya Luar hadir di biasa, bumi ya. luar biasa. Bukan hadir, itu kan wahyu. Mana-mana Allah terus, Allah sang pencipta manusia yang menikahkan nabi besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, luar biasa. Lagi deh. Luar biasa. Pak Bom. Main ya. Yuhu. Anas, saya mau tanya dong, Nas. Bagus saja. Alas Nas. Woi, Anas. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya, lanjut. Ya, Apa Hati sangat- rasanya Pak Bom? Istri Pak Bom menjadi ibu tiri Pak Bom. Apa rasanya kalau istri Pak Bom menjadi ibu tiri Pak Bom? Hambar sudah makanannya. Makarisa bentar-bentar. Anas. Iya bang, iya bang.
Ayo. Saya mau Jelas tanya. itu lah. Saya panjang-panjang jelas. Halus Ada berapa saja. ayat? Ada berapa ayat di Quran? Ada berapa ayat di Quran? Ada berapa ayat di Al-Quran? Ayat maksudnya. Ada 6.236 kalau tidak termasuk ayat-ayat bismillah dan sebagainya. Kalau secara keseluruhan 6.666 gitu. Oke, saya tanya, ada berapa ayat yang langsung disampaikan oleh Allahmu kepada Muhammad? Oh, itu Anas belum membaca, Bang. Termasuk ayat-ayat yang dimansuhkan Yang ataupun saya tanya, dinasakkan itu banyaklah itu. Jawab aja. Ada berapa ayat yang langsung dia komunikasikan? Langsung komunikasi. Ada berapa ayat? Kalau langsung itu pada Anas, maksudnya melalui malaikat Jibril gitu. Tidak, langsung lah dari mulut Allahmu ke Muhammad. Oh, enggak ada lah, bom. Enggak bom pula. Enggak ada lah, Bang. Enggak ada. ada? Itu kalau melalui perantaraan itu melalui malaikat Jibril gitu. Enggak ada ya, Nas? Tapi urusan Enggak lah, kawin enggak mengawinkan ada dia bicara langsung ya. Oh, itu kan pasti wahyu daripada Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. So langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Urusan Nabi kawin, Muhammad, Bang. Urusan kawin bisa, tapi itu turunkan firman masa nggak bisa? Pastilah, Bang. Untuk menurunkan sesuatu hukum perlu kita fahami tentang Nabi Muhammad menikahi Masa nggak bisa? bekas menantu, bekas isteri anak angkatnya tentang penurunan hukum itu kan, tentang hukum anak angkat dan sebagainya. Ya bang, itu maksud dia gitu. Jadi pertanyaan saya itu 6.600 ayat itu, 6.666 ayat itu, masa tidak satu pun diturunkan langsung dari mulut Allah kepada Muhammad. Tapi bicara tentang kawin, bicara urusan kawin dia ada. Pastilah bang, urusan nikah untuk mengelakkan perzinahan kan. Masa mau meminta izin lagi kalau sudah menjadi isteri yang sah? Abang kalau ada isteri yang sah, masa mau minta izin orang lain kan? Anas kalau isteri Anas sudah sah, nggak perlu minta izin orang lain bang. Terus aja kita melakukan jima begitu. Anas punya istri? Punya bang. Kasihlah istrinya jadi istri bapaknya. Oh enggak, kalau di Islam hukum menikahi menantu tu haram bang. Loh, itu? Gimana itu? Itulah abang perlu fahami siapa itu Zaid. Itu anak angkat dia. Ketika zaman Nabi, Allah ataupun melalui Nabi Muhammad ingin menghapuskan tentang anak angkat. Itu kan diperbaharui oleh Nabi Muhammad kan. Ketika itu zaman itu anak angkat itu dibinkan kepada nama bukan ayah kandung dia. Kalau Zaid ni bukan anak kandung Nabi Muhammad SAW. Gitu bang. Kalau memahami Islam mikir gitu. Yang waras, Anas. Mikir yang waras. Ya, bedakan menantu angkat dengan menantu kandung gitu. Coba Anas yuk, pikir baik-baik yuk dari cerita tadi. Coba kalau Anas punya pemimpin nih, seandainya pemimpin negara selanjutnya boleh. Cuman pusing dengan urusan perkawinan aja, nggak urusin kebijakan, nggak urusin rakyat, nggak urusin apapun, cuman urusin pernikahan aja, perkawinan. Gimana menurut Anas, itu pemimpin yang baik atau yang buruk, Anas? Oh buruk lah bang, pasti buruk itu bang. Iya, berarti Allah itu buruk banget tuh Anas, ya. Anas harus bertobat. Enggak lah, kalau Allah Subhanahu. Terima siapa bang? Terima siapa? Terima Yesus bang. Oh, Anas sudah terima Yesus bang. Anas percaya Yesus bang. Oh, kalau sebagai Tuhan, Anas masih waras bang, manusia yang waras. Begini bang, kalau ayat Al-Quran itu, sebenarnya bukan hanya menguruskan bab perkahwinan. Al-Quran itu menguruskan banyak hal bang, tentang hukum-hukum kehidupan manusia, muamalat, tentang kehidupan seharian, bukan hanya tentang perkahwinan. Banyak ayat-ayat Al-Quran tu tentang kehidupan tuntunan manusia. Al-Quran itu panduan hidup manusia, bukan hanya merujuk kepada perkahwinan. Gitu bang, kalau abang membaca keseluruhan Al-Quran. Tadi kita bahas 6.600 ayat dalam Al-Quran, nggak ada satupun yang langsung diturunkan dari mulut Allah. Tapi ketika ngomong tentang pernikahan, tentang perkawinan, dia turun sendiri. Nah itu loh, menurut Anas gimana? Oh enggak. Kalau ayat tentang perkahwinan itu dah ada di surah, Anas lupa.
Melalui malaikat Jibril juga bang. Kalau pewahyuan tu melalui malaikat Jibril, semua ayat itu melalui malaikat Jibril. Dan tidak layak seorang hamba itu melihat Allah. Kalau melihat Allah tu tak mampu bang kita bang. Itu menurut pandangan ulama gitu. Nggak mampu. Tapi tentang pernikahan hadir ya, luar biasa. Iya, bukan hanya tentang pernikahan. Wahyu-wahyu yang lain pun melalui perantaraan Jibril. Bukan hanya tentang pernikahan. Pewahyuan tentang hak waris, tentang kehidupan, tentang tuntunan, tentang syariat, itu pun melalui seluruh ayat Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril, termasuk ayat-ayat perkahwinan. Begitu bang. Nas, Zaid itu manggil Nabi Muhammad apa ya Nas? Ayah atau apa Nas? Woi, itu anak belum membaca, mungkin Abi mungkin. Orang Arab. Kenapa? Tak sampai ke situ lah Anas. Cuma di situ kan ayah, ketika menurut hukum ayah hukum menikahi anak angkat menantunya aja ya. itu. Haram. Seorang ayah menikahi menantu itu haram. Itu ada ayat di Al-Quran. Iya, mantan menantu lah. Mantan menantu. Haram. Mantan ayah, menantu kan pun tak boleh. Enggak boleh. Mantan menantu haram. Apatah lagi iya, Zaid menantu manggil haram. Nabi Muhammad itu ayah bukan, itu dulu. Coba kamu jawab. Berdoa untuk anak. Iya, kan Anda sudah jelaskan. Menikahi menantu haram, menikahi mantan menantu haram hukumnya di Islam. Faham itu dulu. Faham tak itu? Berarti pada saat itu enggak haram dong. Ini ada penjelasan lanjut. Bedakan antara menantu angkat dan menantu kandung. Ada menantu kandung kan? Faham tak? Anak kandung kita menikahi seorang perempuan gitu kan. Bedakan anak angkat. Bedakan antara anak angkat dan anak kandung. Di Islam ini haram menikahi menantu tu. Zaid itu manggil Nabi Muhammad apa Nas? Ayah bukan? Sebentar itu loh, jawab. Anas. Kita masih lanjut nggak ini? Woi, lanjut Om. Anas esok masuk petang kerja. Kalau begitu lanjut juga bahas ini. Anas ada soalan penting. Saya udah kirim link itu teman-teman semua di live chat. Ya, silakan kita pindah ke sebelah ya. Saya udah kirim link itu ya. Sudah link ya. Yang mana Pak Bom? Teman-teman. Nanti di tag linknya ya Pak Bom di YouTube ya Pak Bom. Di tag ya. Ada link juga. Di pin ya. Link juga. Ya. Ya, teman-teman udah kirim itu ya. Saya juga udah live di sebelah ya. Udah sementara live. Udah ada. Sebentar, oke. Teman-teman, kita jumpa lagi. Kita berpisah dulu, teman-teman ya. Kita pindah ke sebelah. Kita lanjut ke topik kedua, oke? Tuhan Yesus memberkati.